Ya waktu itu kan aku sempet nih mau nge-endorse Fuji ya. Aku tanya rate-nya, Mbak kalau misalkan nge-endorse Fuji berapa? 70 juta satu video. Dan itu harus ngantrinya lama banget. Gak lama kemudian beli sendiri dia, review sendiri dia. Masya Allah ya, kata aku, Abi ini rezeki dari Allah yang gak kita sangka-sangka, kata aku teh. Cuman resep dari YouTube doang dan bermodalkan bahan baku yang premium. Jadi semua resep yang di YouTube tuh aku ganti sama yang premium. Ternyata alhamdulillah aku bisa di titik sekarang dengan omset 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Res Ustianti. Usia saya 32 tahun. Di sini saya punya usaha Yayang Dessert yang berlokasi di Dadaha. Kalau outletnya ada 3 cabang, ada dari Dadaha, di AP, sama di Ciamis. Itu berbasis offline-nya. Kalau misalkan online-nya juga ada, aku jualan di TikTok juga sama Shopee. Jadi sebenarnya aku tuh terlahir dari orang tua yang bercerai saat aku SMA gitu dulu. Makanya ngeliat dari kisah orang tua gitu. Kisah orang tua aku tuh yang papa aku pengusaha ya ayah. Produksian sampai jual juga sama kayak gitu. Nah kalau mama aku seorang guru Nah kalau misalkan ngeliat kerusakan rumah tangganya tuh aku nilai itu dilihat karena ada ribanya gitu loh. Nah dari sana aku mikir orang tuaku aja gara-gara riba nih bisa sampai cerai, bisa merusak keuangan, bisa ngerusak bisnis ya ayah, terus ngerusak sekeluarga, semuanya rusak cuma gara-gara riba. Aku yakin itu semuanya dari riba itu, karena saat aku ikut kajian waktu sebelum nikah tentang riba itu memang merusak ke semuanya gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, wah aku kayaknya kedepannya kalau misalkan memang mau usaha gak boleh nih ada dana atau aku terlibat riba gitu. Nah dari sana mulai deh gimana ya harus jualan gitu minimal. Tapi aku gak mau jadi seorang guru karena jujur aku teh nakal dulunya ya apalagi ke guru teh suka jahil gitu. Makanya aku teh gak mau dijailin sama murid. Nah jadi mikirnya ya udah mending jadi pengusaha aja gitu loh. Emang dari dulunya juga seneng jualan sih mau itu jualan pulsa, jualan tas, keripik, jualan apapun itu aku jual waktu sekolah. Jadi di waktu sekolah kan dulu SMP 1 ya ayah, aku teh lihat teman-teman kok kaya-kaya gitu ya. Nah makanya dari sana aku lihat peluang untuk berjualan gitu. Pasti laku, jualan ini pasti laku. Bahkan jualan tas yang berkarakter juga itu laku banget Dan dari sana jiwa jualan aku teh mulai makin pede nih, makin percaya diri sama jualan. Ternyata jualan teh enaknya dapat duit sendiri tuh. Jadi langsung cair aja, yang penting ada yang beli dan kita ada usaha buat bikin produk atau nyari produknya apa. Kalau pendidikan aku sebenarnya nggak lulus sih dari kuliahnya. Makanya cuma 3 bulan teh aku memaksakan untuk berhenti kuliah. Karena emang merasa nggak nyaman aja sih pengennya jualan gitu. Dari sana diajakin deh sama teteh. Nah teteh man dari dulunya emang udah mulai jualan nih. Cuman nggak ada yang bantuin. Narik dah aku gitu. Dari sana aku mulai belajar online, marketplace gitu. Itu belajar dari teteh. Terus belajar baca pasar gitu. Belajar juga gimana kalau ke supplier gitu. Nah itu mulai belajarnya dari teteh sendiri sih Setelah itu lama-kelamaan udah digaji 7 juta per bulan, tapi kok gak ada teman, gak ada orang tua ya, aku gak nyaman lagi loh sama situasi seperti itu. Meskipun uang udah banyak gitu menurut aku dulu. Ya udah deh bilang teh aku mau kuliah aja, dan alasannya selalu itu biar diizinin Jadi ya udah tuh gak apa-apa, kalau mau kuliah aja di Tasik. Pulanglah ke Tasik, dan pulang ke Tasik teh bermodal uang 300.000 karena uang gaji teh udah dibeliin handphone. Dulu kan handphone Samsung S berapa gitu loh. Selalu pengen yang baru gitu aku tuh. Ya udah beli itu Sisanya cuma 300.000 nih Dan waktu itu diajak mama ke Ajad dan berawal berjualan hijab. Nah dari sana jualan hijab ternyata laku banget nih lagi rame viral sampai bisa per bulannya teh bisa puluhan juta lah dari modal 300.000. Karena teman-teman aku teh pada FOMO orang kaya semua jadi gampang jualan teh menurut aku mah gitu. Posting ini aku mau gitu kan, pada FOMO nih jadi jualan teh gampang banget gitu. Nah lama kelamaan masukinlah ke marketplace
hopeless tanpa aku punya ilmu untuk nge-branding. Pokoknya yang penting jualan aja gitu kan. Padahal nggak gitu kan ya ayah. Ternyata branding itu harus gitu. Kalau misalkan nggak pakai branding ya itu bangkrut. Dan aku ngalamin bangkrut itu gitu loh. Jadi sebenarnya buat nikah aja uang sendiri alhamdulillah. Dari jualan hijab. Oh iya, dari sana tuh aku mulai beli mobil sendiri, cuman nyicil. Dulu emang sebelum aku ikut kajian tentang riba, aku beliin mobil tuh hasil si uang teh. Padahal baru punya 40 juta berani nyicil mobil. Tapi kan gayanya dulu mah gitu. Tapi setelah ikutan kajian, setelah kebetulan pas kajian teh udah kenal sama suami. Jadi alhamdulillahnya teh pas kajian sama suami tahu tentang riba, aku tahu juga tentang riba, yang akhirnya karena gak mau lagi nih riba, takut gitu. Mobil aku juga sama dijual. Nah waktu itu mulai deh bangkrut gitu loh. Gak ada penjualan tapi karyawan harus dibayar, terus gak ada pemasukan, ini gimana gitu ya. Mesin udah banyak, mesin hijab, jadi produksi hijab emang sampai udah punya mesin-mesin juga, cuman emang itu nggak ada ilmunya, makanya jadi bangkrut gitu sih ya. Udah punya tim banyak juga, bahkan stok hijab, stok gamis itu aku bingung gitu, ini stok kemanain ya, dijual susah, di sell juga susah. Yang akhirnya Abi gimana kalau kita bagiin aja gitu, sebanyak itu dibagiin, pokoknya dibagiin ludes, udah kita nggak ada apa-apa lagi. Jadi prosesnya emang karena waktu itu kan ya ada tim hijab ya, tim hijab adminnya tuh tinggal 2 orang lagi nih terus itu kan tetangga ya, makanya aku pertahanin gitu. Dia tuh ada teh ini apa sih, lumayan lah ada penjualan ciput tuh ciput kan masih ada penjualan, jadi ya udah dikerjain aja. Cuman aku teh mikir ini lama kelamaan barangnya udah nggak ada gitu, tapi ini harus dibayar yang berdua, gimana ya. Nah lama kelamaan teh ngelihat mixer tuh ada di rumah, ini mixer kok dari dulu nggak pernah dipakai ya, beli doang kata aku teh, mau dipakai juga nggak bisa kan, tapi nyobain lihat di YouTube, ternyata gagal terus tuh gagal terus, udah dibiarin lagi selama adalah sebulan, udah nggak peduli lagi karena kan nggak bisa ya ayah kerte, nggak ada duit. Terus teh masih ada bayaran mobil, itu kan 3 juta per bulan tuh bener-bener kayak ngap banget ya. Terus teh harus bayar karyawan 2 juta gitu. Gimana kata aku teh, cobaan lagi, dekat suami cobain lagi, sok bikin kue buat katanya. Aku tanya deh dari sana ke Ibu Neni, Ibu gimana sih cara bikin kue biar berhasil? Kok aku bikin bantet mulu sih, nggak ngembang-ngembang, katanya nggak boleh ada air sedikit pun. Oh ya udah aku cobain deh semuanya dilap bersih pakai tisu ya, dibikin ternyata berhasil Udah gitu aku teh mikir ini mau bolu kayak orang yang jual di warung kata aku teh ya. Udah gitu dikasih whipping cream aja gitu, ternyata enak banget. Dan kata suami sama mama aku teh, ih Neng ini mah enak banget, gak akan ada loh yang jual ini. Nah dari sana pede loh masa iya serius gak akan ada yang jual ini katanya. Aku jualin cobain kata aku teh, di posting. Wah ternyata aku bisa nih bikin kue gitu. Nah teman-teman aku nih pada kaya raya kata aku juga. Aku mau dong. Udah mah kaya raya, mereka teh terus gampang update gening jadi lebih cepat tersebar sama teman-teman juga. Teman-teman yang relasinya banyak-banyak tuh aku mau pada di update, akhirnya banyak banget yang order. Dari sana mulai nih pede, kalian tinggalin hijab, ayo bantuin teteh aja gitu. Karena yang ini udah rusak banget gitulah penjualannya, juga malah jadi rugi gitu. Ayo deh itu mah sisanya kita bagiin lagi aja. Ternyata alhamdulillah sih setelah aku lepasin, pasrahin semua hijab aku, produk-produk aku yang dulu aku jualin, malah di makanan ini lebih cepat banget penjualannya, meskipun offline gitu karena kan aku belum tahu nih ada makanan yang bisa dikirim ke luar kota. 2018 kita awal adanya Yayang Dessert ini di 2018. Dulu namanya Yayang Kitchen karena nggak tahu branding itu Kak. Jadi si Yayang Kitchen ini bertahan sampai berapa lama gitu ya, sampai 2022 baru kita nge-rebranding jadi Yayang Dessert. Makanya orang-orang pasti banyak tertanamnya itu Yayang Kitchen. Aku
aku bermodalkan mixer itu loh, soalnya kan kayak bahan baku itu kan ada nih di rumah, bikin yang ada aja gitu. Sebenarnya mixer 300.000 lah. Bahan bakunya sekitar di bawah 100.000 juga bisa tuh. Kan bahan baku untuk bikin cake itu murah banget. Terigu aja kan cuma 11.000 tuh. Paling telur kayak gitu. Jadi aku hitung di bawah 100.000. Ya udah 80 lah modalnya. Dijual per cupnya itu 18.000. Jadi 18.000 kali 10 180 tuh lumayan ya. Bikin kue itu karena akunya bukan spesialis tata boga, bukan yang ahli kue gitu. Tapi aku percaya kalau misalkan pakai bahan baku yang premium, si kue ini udah pasti enak. Nah, itu aku bangun kepercayaan dari rasa. Makanya aku nggak mau ngejual kue-kue aku murah nih. Orang kan pada ngejual murah-murah nih kayak bolos 1.000-an. Nah, aku nggak mau kalau kayak gitu karena ya capek, ya asa tenaga kita dibayar semurah itu ya. Nah, makanya dulu tuh kalau misalkan aku jual pasti harganya dinaikin 10 kali lipat gitu loh. Jadi kan kalau misalkan ketika ada kenaikan harga kita aman gitu, dan rasa juga udah pasti enak kalau misalkan kita pakai bahan bakunya yang premium. Nggak pakai bahan baku premium kata aku mah nggak enak. Kalau nggak enak kan orang nggak mau. Yang lebih keras itu lidah. Jadi sebenarnya orang yang lihat sekarang kayak merasa duh enaknya gitu kan. Padahal dulu waktu ngerintisnya Masya Allah lumayan lama. Itu kan dari 2018 ya. 2018, 19 udah 8 tahun ya. 8 tahun ngerintis semua itu memang nggak semulus itu. Dulu waktu aku masih ada uang sempet aku daftar haji nih, aku dan suami. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan Sia yang dessert ini kadang ada nggak lakunya, ada nggak ramenya, ada surutnya gitu. Sampai ada di titik aku nggak bisa bayar karyawan. Dan dari sana karyawan aku teh mulai pada mundur gitu. Aku pada intinya aku nggak bisa kalau dibayar di 2 kaliin, dicicil karena emang nggak ada uangnya. Orang yang belinya nggak ada tapi karyawan harus tetap dibayar. Waktu itu aku bingung, ini harus kemana gitu ya, gimana ini karyawan tetap harus dibayar, produksi harus tetap jalan, padahal yang diproduksi itu karena nggak laku dibuang terus. Karena kan nggak laku ya. Kalau misalkan tetap dijual juga malah jadi orang kabur gitu. Jadi waktu itu mau gak mau sama suami teh, daripada kita pinjam ke bank atau pinjam lagi ke mama, mending jual porsi haji aja katanya teh. Dan itu berat banget karena aku tuh pengen haji tuh udah dari lama gitu tapi harus dijual, dan kalau ngantri lagi tuh lama gitu. Makanya untuk saat ini teh aku kepikiran pengen banget hajian gitu ya. Sebelumnya ada Puroda udah pengen ikutan malah dihapuskan, jadi belum bisa ikut hajian si Puroda ini nih karena udah dihapus. Itu sih hal yang benar-benar bikin aku sama suami teh di bawah banget gitu. Dan setelah porsi haji aku dicairkan, bismillah ya Allah, ini tandanya aku bertakwa kepadamu gitu. Aku nggak mau riba, aku nggak mau melakukan hal apa yang engkau larang gitu. Dan sebenarnya ngambil uang haji juga merasa bersalah banget gitu. Soalnya kan itu juga wajib ya ayah. Tapi aku lebih yakin membayar karyawan tuh lebih wajib. Makanya udah nanya-nanya ke Ustadz juga gimana ya, daripada riba aku nggak mau. Kata aku teh keke. Ya udah teh nggak apa-apa, cairin aja kalau itu buat membayar karyawan teteh gitu. Oh ya udah deh, dari sana aku bulat untuk ambil porsi haji. Dan dari sana si uang porsi haji itu aku bayarin karyawan, aku bangun lagi marketingnya, aku bangun lagi bisnisnya, sampai akhirnya alhamdulillah naik lagi nih perlahan. Dan waktu itu ada produk yang lagi viral kita bikin juga, dan rame banget. Mulai rame itu dari sana alhamdulillah. Jadi waktu itu lagi ada produk romboloni, di luar kota udah ada, di Tasik nggak ada nih. Nah aku ambil peluang itu. Gimana caranya di Tasik juga pasti rame nih. Ini pas aku makan ternyata enak, cara bikinnya juga mudah. Ya udah kita bikin. Ternyata permintaannya membludak banget tuh sampai banyak orderan
orderan yang kita tolak karena memang kapasitas produksinya tuh masih terbatas banget. Akhirnya kita tambah lagi karyawan sambil ngebangun rumah tuh biar produksian kita pindah ke atas. Jadi di bawah bisa buat apa gitu dulu tuh. Akhirnya alhamdulillah sih dari viral itu bisa menguatkan lagi aku dan suami gitu buat berjualan. Mulai lagi belajar untuk branding, mulai cari-cari ilmu ke sana kemari. Sering-seringnya sih ke Bandung sama Jakarta sih untuk cari ilmu sampai keluar kota. Seminar, workshop, terus belajar nge-branding. Sebenarnya kalau misalkan dari omset sih dulu udah lumayan juga cuman ya waktu lagi ngedropnya itu loh langsung bener-bener modalnya habis gitu kan, karena aku dulu nggak fokus sih kenapa bisnis aku tiba-tiba turun banget. Yang pertama aku fokus ke anak, aku lahiran 3 kali berturut-turut gitu, hamil lahir belum lama hamil lagi lahir lagi, jadi kan bener-bener nggak ngurusin Yayang nih, yang ngurusin Yayang suami aku aja waktu itu. Terus hamil lagi punya lagi, aduh itu udah anak ketiga nih baru mulai grow lagi. Kalau misalkan dari omset per hari sih bertahap ya ayah, kadang per hari itu kadang ada nyampe 1 juta per hari, lama-kelamaan 2 juta, langsung ke 5 juta. Setelah kita open PO keluar kota nambah lagi gitu per harinya tuh. Lebih naiknya lagi sih setelah aku mulai jualan di TikTok juga, mulai ngenalin di TikTok gitu, mulai ngonten-ngonten. Aku rekrut lah tim konten. Awalnya dulu aku sendiri gitu, tim kontennya aku, yang videoin aku, yang jadi modelnya aku gitu loh. Dulu kayak gitu. Cuman dari mulai belajar konten gitu, orderan tuh semakin banyak dari online dari offline, karena dengan konten brand kita mulai dikenal sama orang-orang yang nggak tahu gitu, lebih cepat tersebar. Dari mulai kita upload di TikTok, mulai nih kekuatan ada gitu buat nambah karyawan lagi, nambah aset itu yang aku beli bukan aset untuk diri sendiri tapi lebih ke barang-barang kayak oven, inventarinya lah. Untuk sekarang alhamdulillah kuasanya Allah ya ayah, omsetnya Yayang Dessert itu di angka 312 juta, dan aku masih kayak nggak nyangka ada di titik sekarang gitu, karena dulu benar-benar merasakan di titik minusnya gitu, sampai aku nggak bisa bayar karyawan. Tapi aku yakin ketika aku taat sama Allah, ketika aku jauhi larangan Allah, pasti ada titik di mana Allah tuh sayang sama kita. Yang menguatkan aku teh janjinya Allah. Janjinya Allah teh ketika kita terhindar dari riba ya, pasti dikasih yang lebih indah. Itu sih aku yakin ketika kita membayar zakat, harta kita akan dijaga. Ketika kita bersedekah, harta kita akan ditambah. Itu sih aku selalu pegang janji Allah gitu. Makanya kenapa saat-saat ini teh alhamdulillahnya ketika omset 300 juta, aku malah lebih bisa sering kajian, malah bisa belajar Al-Quran lagi, malah bisa lebih luas lagi waktu sama keluarga. Padahal dulu waktu omsetnya minus itu benar-benar kayak jauh banget dari Allah lah. Cuman emang dari dulu aku selalu yakin kalau apa yang ada di Al-Quran itu pasti nyata gitu loh. Kunci keberhasilan dari Yayang Dessert produknya sih alhamdulillah semua orang atau customer yang udah pernah beli dia yang teh pada repeat order karena rasa yang dijaga, kualitas yang dijaga. Itu sih kalau harga mah mereka nggak akan ngelihat harga kalau udah merasakan rasanya gitu, nggak akan lihat lagi harga. Kalau misalkan udah bagus, udah rasanya enak, harga berapapun udah pasti dibeli gitu. Dan itu aku yakinin itu jaga kualitas sama pelayanan. Terus kalau misalkan after sale-nya kayak gimana itu harus dijaga juga. Kayak misalnya ada yang udah order cuman belum nyampe-nyampe, itu kita cari gitu sampai ketemu di mana paketnya, dan itu harus selalu kayak gitu ke tim tuh. Itu sih kalau misalkan dari spiritualnya mah percaya aja sama janji Allah. Ketika kita ngebantu orang, udah pasti Allah juga akan ngebantu kita gitu. Dan alhamdulillahnya gini waktu itu kan aku sempet nih mau nge-endorse Puji ya. Aku tanya rate-nya, Mbak kalau misalkan nge-endorse Puji berapa? 70 juta dong satu
sendiri dia 70 juta. Dan itu harus ngantrinya lama banget. Gak lama kemudian beli sendiri dia, review sendiri dia. Masya Allah ya, kata aku, Abi ini rezeki dari Allah yang gak kita sangka-sangka, kata aku teh. Bener-bener kayak rezeki banget gitu. Jadi emang rezeki dari Allah itu emang bukan berupa uang aja sebenarnya. Kayak banyak yang tiba-tiba nge-review juga itu rezeki banget ya ayah. Salah satunya itu banyak influencer yang followersnya udah gede banget pada nge-review tanpa kita hubungi dulu gitu. Jadi mereka kayak beli sendiri, nge-reviewin dan jujur-jujuran gitu. Mereka ngerekomendasiin, nih yang enak nih, harganya lebih sih bersahabat lah gitu. Tapi enak. Yang udah pernah nge-review tanya ada Puji, ada Genta, ada Ainai, ada Hanggini, Keanu, Ria Ricis, Fadli, Della, Adela, Kavazo, dan itu semuanya free. Kita nggak bayar sama sekali dan emang tidak menghubungi sama sekali. Mereka viewer beli sendiri dan nge-review sendiri. Kayaknya itu hadiah terbesar deh, Masya Allah ya ayah. Sehari 4.700 paket, 4.700. Kapasitas kita masih 3.000 paket per hari. Jadi sampai sekarang masih banyak orderan yang belum dikirim. 10.000 dong yang belum dikirim. Ya udah mau gak mau, makanya aku Tasik Jakarta ya itu buat ngejar orderan. Jadi gimana caranya packing harus bisa cepet nih. Oh ya udah kita cari mesin yang bisa gitu. Terus gimana caranya ini produksian harus cepet. Kita cari mesin lagi. Berarti kalau umroh sih udah 2 kali ya ayah. Terus paling beli mobil sih mungkin ngebangun rumah ya ayah. Dulu kan rumahnya benar-benar kayak temboknya ini masih hitam, tehel lah disebutnya. Rumahnya rumah jadul banget dulu, rumahnya gitu dulu jadul banget. Sekarang alhamdulillah sih udah dibangun, udah lebih nyaman. Sekarang timnya ada di 120 lebih lah. Selain aku kan pengen jadi orang yang bermanfaat juga ya ayah. Jadi alhamdulillahnya tetanggaku bisa ikut bekerja, saudara-saudaraku yang ada di Cilembang juga sama. Sebenarnya bahan baku kacang pistachio itu bisa kita beli yang udah terkupas gitu tapi aku sengaja beli yang masih belum dikupas biar bisa memberdayakan tetangga aku, saudara aku gitu, pada bersyukur gitu. Jadi banyak yang ngedoain gitu loh dari sana teh aku teh makin bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah, banyak banget yang ngedoain gitu. Jadi merasa sekarang tuh lagi merasa disayang banget gitu sama Allah teh. Ketika ada ujian pun aku selalu bilang, ya Allah kalau memang ini ujian, kuatkan aku ya Allah gitu. Karena ini ujian darimu dan engkau yang akan menyelesaikan ini, engkau yang akan menguatkan aku gitu. Dan aku yakin ketika dikasih ujian teh pasti ada hal yang indah di balik ini gitu. Dan ternyata semuanya benar-benar indah gitu loh ketika aku sama suami jalanin, wah ternyata kayak gini ya, wah ternyata banyak orang yang ngedoain, dan itu rasanya beda gitu Harapan untuk kayak yang di sekarang sih pengen punya pabrik outletnya bagus, gede, lucu gitu. Dan pengen punya cabang di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya. Kalau pabrik lagi OTW insya Allah mudah-mudahan tahun depan udah ada. Saya Restu Gustianti, owner dari Yayang Dessert. Buat kalian yang lagi mau mulai bisnis, jangan takut untuk bermimpi. Fokus kerjakan apa yang ada di depan kalian, fokus perbaiki diri, terus bertumbuh versi terbaikmu. Ini naik kelas versi saya, itu bukan naik kelas versi kamu.